Film-film Indonesia yang syuting di luar negeri part yang kedua. Teman-teman Kevo yang belum tonton part yang pertama, boleh kembali ke channel Kedai Informasi dan tonton dulu part yang pertama dan lanjut ke part yang kedua. Sebelum ke daftarnya, teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Yang pertama ada Apa Dengan Cinta 2, rilis pada tahun 2016 dengan durasi 2 jam 3 menit, bergenre romantis drama yang diperankan oleh Nicholas Saputra, Dian Sastrowardoyo, Titi Kamal, Sisi Priscilla, dan Adinia Wirasti. Dan teman-teman bisa streaming di Prime Video. Sequel dari salah satu film percintaan remaja yang laris di era 2000-an ini memiliki lokasi syuting di 3 kota, yakni Yogyakarta, Jakarta, dan New York. Ada Apa Dengan Cinta masih menceritakan tentang kisah percintaan dua sejoli, yaitu Rangga yang diperankan oleh Nicholas Saputra dan Cinta yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu karena harus hidup di dua belahan dunia yang berbeda. Rangga tinggal di Jakarta, sedangkan Cinta di New York. Namun tanpa sengaja mereka berdua kembali bertemu di Yogyakarta dan membuat perasaan cinta keduanya tumbuh kembali. Yang kedua ada Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar yang dirilis pada tahun 2018 dengan durasi 1 jam 45 menit, bergenre biografi, drama, dan romantis, diperankan oleh Dion Wiyoko, Chelsea Islan, dan Kimberly Ryder. Teman-teman Kevo bisa streaming di Apple TV. Film biografi Mary Riana ini diangkat dari novel dengan judul yang sama, Mimpi Sejuta Dolar, mengambil lokasi syuting di negara tetangga Indonesia, yakni Singapura. Film yang mengambil latar waktu pada saat kerusuhan 1998 ini mengisahkan tentang perjuangan Mary Riana dalam meraih mimpinya. Sebagai etnis Tionghoa, Mary Riana harus pindah ke Singapura untuk menghindari kerusuhan tersebut. Namun ia harus hidup seorang diri di sana tanpa memiliki tempat bernaung. Film ketiga ada LDR yang dirilis pada tahun 2015, berdurasi 1 jam 30 menit dan bergenre tentang romantis drama, diperankan oleh Verrell Bramasta dan Mentari di Marel Al-Ghazali dan Aureli Morman. LDR merupakan film garapan Guntur Suharyanto yang dirilis pada tahun 2015. Syuting film ini dilakukan di Venice, Roma, Milan, dan Verona selama 35 hari. Film yang dibintangi oleh artis-artis muda berbakat Indonesia ini menceritakan tentang mimpi seorang gadis bernama Carrie untuk pergi ke Verona, Italia. Carrie adalah gadis yang menyukai karya-karya Shakespeare, termasuk Romeo dan Juliet. Sebagai penggemar cerita tersebut, Carrie percaya bahwa suatu saat nanti akan ada Romeo yang datang ke kehidupannya. Lalu suatu hari ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk pergi ke Verona. Di sana secara tidak sengaja ia bertemu dengan Demas yang baru putus dengan kekasihnya, dan Paul, seorang novelis sukses yang tampan. Kira-kira siapakah yang menjadi Romeo bagi Carrie? Di film keempat ada Evil I'm in Love yang dirilis pada tahun 2003, berdurasi 2 jam 15 menit, bergenre romantis, drama, dan komedi, dimainkan oleh Shandy Aulia, Samuel Rizal, dan Yogi Finanda. Teman-teman bisa streaming di Netflix. Evil I'm in Love merupakan film yang diangkat dari novel berjudul sama karya Rahmania Aurinita. Sesuai dengan judulnya, lokasi syuting film ini berlokasi di kota Paris, Prancis. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta antara Adit dan Tita. Mereka adalah dua orang asing yang akhirnya bertemu karena sebuah perjodohan. Namun di sisi lain, Tita sebenarnya sudah memiliki pacar dan menjalani backstreet selama 2 tahun. Film kelima ada Rudy Habibi. Film ini dirilis pada tahun 2016 dengan 2 jam 4 menit, bergenre biografi romantis drama, dan diperankan oleh Reza Rahadian, Chelsea Islan, dan Ernest Prakasa. Film biografi Presiden Republik Indonesia ketiga ini mengambil latar di Jerman pada era 1940-an sampai 1950-an. Rudy Habibi menceritakan tentang kisah Habibi saat masih menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Rhine-Westphalen. Ia memiliki mimpi untuk mengembangkan teknologi di Gantara, Indonesia, namun mimpinya itu diremehkan oleh mahasiswa Indonesia lain yang berkuliah di sana. Rudy Habibi sendiri diperankan oleh Reza Rahadian yang merupakan aktor papan atas Indonesia. Film ini menjadi salah satu film biografi terbaik, berhasil memenangkan penghargaan film terpuji dalam Festival Film Bandung 2016.
Keenam ada film Bulan Terbelah di Langit Amerika yang dirilis pada tahun 2015 dan berdurasi 1 jam 49 menit, bergenre drama dan diperankan oleh Acha Septriasa, Abimana Arisatya, Nino Fernandez, dan teman-teman bisa streaming di video dan Netflix. Bulan Terbelah di Langit Amerika adalah novel karya Hanum Salsabila Rais yang diadaptasi menjadi film selain 99 Cahaya di Langit Eropa. Film ini yang mengambil gambar di berbagai tempat di Amerika ini menceritakan lanjutan kisah kehidupan Hanum dan Nangga dan mengangkat tentang isu Islamofobia di dunia. Hanum bekerja sebagai jurnalis diminta untuk membuat tulisan mengenai dunia tanpa Islam. Nah, Hanum yang ditemani suaminya terbang ke New York, Amerika untuk melakukan riset artikel tersebut. Salah satunya adalah dengan mewawancarai korban tragedi 9 November. Ketujuh ada film Ayat-Ayat Cinta 2 yang dirilis pada tahun 2017, berdurasi 2 jam 5 menit, bergenre drama romantis yang diperankan oleh Fedi Nuril, Dewi Sandra, Chelsea Islan, dan teman-teman bisa streaming di Prime Video. Kota Edinburgh di Skotlandia menjadi salah satu latar dari sequel film Ayat-Ayat Cinta ini karena sang karakter utama Fahri melanjutkan hidupnya dengan menjadi dosen muslim di salah satu universitas ternama di sana. Ayat-Ayat Cinta 2 menceritakan kehidupan Fahri yang berbeda setelah ditinggal Aisyah yang hilang saat menjadi relawan di Palestina. Berkat kisah yang menarik dengan menyuguhkan pemandangan Eropa yang indah, Ayat-Ayat Cinta 2 menjadi salah satu film terlaris di Indonesia dengan berhasil mendapatkan lebih dari 2,8 juta penonton. Kedelapan ada Laskar Pelangi 2 Edenser yang dirilis pada tahun 2013 dengan durasi 1 jam 30 menit, drama petualangan yang diperankan oleh Lemat Sardi, Abimana Arisatya, Ikra Nagara, dan Astrid Ross. Teman-teman bisa streaming di video dan Netflix. Laskar Pelangi 2 Edenser merupakan sequel film Laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi sendiri merupakan salah satu film pendidikan Indonesia yang paling laris. Edenser menceritakan lanjutan kisah dari pemeran utama Laskar Pelangi, yakni Ikal yang kini sudah beranjak dewasa. Ikal bersama temannya Arai mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Sorbonne, Prancis. Mereka berdua akhirnya pergi ke sana untuk mengejar hidup yang lebih baik, namun tentunya perjalanan ini tidak mudah dan memiliki banyak hambatan. Kesembilan ada film Sidul the Movie yang dirilis pada tahun 2018, berdurasi 1 jam 25 menit, bergenre drama romantis yang diperankan oleh Rano Karno, Maudi Kusnandi, Cornelia Agatha, Mandra, dan teman-teman bisa streaming di video dan Netflix. Sidul the Movie merupakan film yang memberikan akhir cerita bagi serial TV Sidul anak sekolahan yang populer di pertengahan era 90-an hingga 2000-an. Film ini dibintangi oleh Rano Karno. Ini mengisahkan tentang Dul yang bertemu kembali dengan cinta pertamanya Sarah setelah terpisah selama belasan tahun. Pertemuan tersebut membuat Dul menjadi galau karena dia saat itu sudah menikah lagi dengan wanita lain, yakni Zainab. Film ke-10 yang terakhir ada Laura Marsha yang dirilis pada tahun 2013 dengan durasi 1 jam 47 menit, bergenre drama dan dimainkan oleh Prisia Nasution, Adinia Wirasti, dan Afika. Teman-teman bisa streaming di Netflix. Laura dan Marsha merupakan salah satu film Indonesia yang mengambil latar Eropa. Syuting film ini berlokasi di beberapa negara Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Italia. Film ini menceritakan tentang kisah antara dua sahabat, yakni Laura dan Marsha, yang berlibur ke berbagai negara di Eropa. Namun selama liburan tersebut mereka justru bertengkar karena perbedaan pendapat. Nah, teman-teman Kevo, itulah ke-10 film Indonesia lainnya yang bersyuting di luar negeri. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Yuk support terus channel Kedah Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.